Kembali lagi di pengen siaran, pengen dibekali istri. Ntar ribut kayak di Twitter. Lu justru itu yang akan kita bahas, bro. Itu ceritanya tentang apa sih? Kan gue udah nggak main Twitter, jadi ada thread. Jadi ada thread itu dia cewek. Thread ya, thread. Cewek bikin bekal buat suaminya. Ya. Oh, dia bikin bekal buat suaminya. Ya. Terus masalahnya adalah? Masalahnya biasa. Oh. Nyinyiru mania yang selalu ada di mana-mana. Oh, iya. Jadi apapun kontennya sekarang kayaknya ada tukang nyinyir, bro. Bahkan orang ada yang bertanya, bangsat masa treat seaman ini bikinin masakan, ada yang nyinyir. Bekal buat suami hari ini, semoga bisa jadi referensi masak. Ya. Jadi ada cewek posting bekal makanan buat suaminya gitu. Dan bermacam-macam. Ya. Terus ada yang nyinyir. I don't think anybody should be nice to men. Gitu. Jadi ya nggak usah terlalu baik-baik. Sebaik itulah. Ya, betul. Terus bisa aja nih cowok nanti akan cheat sama kita, bisa selingkuh gitu. Bener? Apa salahnya? Hah? Nggak salah itu. Iya, tapi kan ini ntar dulu, sabar. Pengen julid yang bikin treat bekal buat suami. Iya. Maksudnya kok segitunya lah buat suami. Bisa nanti gimana kalau dia selingkuh atau. Oh iya, gua ngerti. Oh jadi dia diomelin sama warga karena terlalu baik sama suami. Iya, dia ada yang ngomel nih. A happy housewife anjing. We should not treat a man like that. Jadi kayaknya ada beberapa orang yang menganggap itu cowok tuh nggak perlu segitunya. Nanti takutnya selingkuh. Iya. Gitu-gitu. Ya kalau kata gue sih mungkin yang ngomong gitu speak by experience. Makanya. Jangan-jangan mungkin kalau yang ngomong cowok dia pernah kayak gitu sama perempuan. Jadi menurut gue nggak salah. Nggak salah, makanya maksudku kalau memang keluarga Anda nggak bahagia atau cowok Anda bangsat, jangan nyalain orang masak. Loh, dia marah kan pasti happy wife anjing katanya. Dia kita nggak harus gitulah ke cowok. Mungkin dia cowoknya bangsat, mungkin dia. Ya kalau dia seneng sih terserah sih. Hah? Kalau dia seneng bikin kayak gitu ke laki-laki ya nggak apa-apa. Nah, iya, itu kan dia ngomong ini kan cara Gua ngerti kenapa banyak yang sebel. Kenapa? Karena seolah-olah dengan seperti itu, cewek ini nggak equal sama cowok. Jadi cewek ini kayak servantnya cowok. Itu pasti ada feminis tuh yang protes. Karena harusnya kalau dua manusia tuh equal, tidak perlu ada kewajiban melayani. Melayani aja kan berarti ada yang lebih tinggi. Kayaknya sih kalau feminis nggak setuju kalau ada yang lebih tinggi. Harus setara. Kecuali dari dua orang temen nih yang nih buat lo. Kalau itu oke. Karena itu adalah pemberian yang equal. Tapi kalau itu kan serve itu kan no question allowed. Mungkin itu kali yang. Tapi kan pertama kita nggak tahu background keluarga ini. Makanya gini. Siapa tahu si istrinya seneng nggak sih itu ya nggak apa-apa. Saya yakin istrinya bisa masak sebanyak itu, sekomplek itu ya karena suaminya kerja bangsat. Dia karena kerja keras melihat suamiku, akhirnya dibekali sebagai rasa dukungan gitu. Iya, di kantor itu bekalnya dibuang atau dikasih sama cewek lain, nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi kan bukan itu yang jadi bahas pembicaraan. Iya, tapi banyak yang bilang kayak bisa nih jadi inspirasi gitu buat ya, nggak suami. apa-apa. Kalau Anda mau bekalin buat suaminya, pertama yang harus Anda pastikan Anda punya suami. Ya, karena kalau tidak aneh sekali. Yang kedua, mungkin Anda catering. Iya. Ya, kalau tidak punya suami Anda bikin gitu. Untuk siapa ini? Untuk siapa? Ya, mungkin Anda catering ya, kita tidak tahu ya. Yang kedua, pastikan suami Anda punya kerja. Betul. Udah masak-masak buat nongkrong suaminya kan? Betul, ya itu betul ya. Gitu. Pertama punya suami dulu, udah kerja, dan yang ketiga pastikan suami Anda itu suami yang setia. Iya, itu juga. Ya supaya makanan Anda kan gini. Jujur Slim. Iya. Kita pernah lihat pakai mata kepala kita sendiri, cowok-cowok yang dikasih bekal sama istrinya, nggak dimakan. Ada yang begitu. Bukan banyak, dibuang. Malah selingkuh. Itu fakta loh. Jadi nggak apa-apa istri bikin bekal untuk suaminya, it's okay. Tapi ya jangan naif dengan berharap bekal ini akan membuat suamiku lebih cinta. Tidak. Kecuali di bekal Anda dikasih chip. Jadi Atau kalau susu. Dikasih susu. Atau apa sih kayak apa sih pelet keris kecil segini nih. Jadi di lemper, suami Anda makan lemper isi keris. Kalau selingkuh keluar dari perut.
Itu baru. Tapi sebenarnya Insya. emang bebas-bebas aja dia mau masak apa, mau suka-suka dia. Makanya sekarang, tapi orang akan begini Coki, kan ini orang bebas bikin tweet, Iya. bebas juga ngomentarin. Bebas. Ya freedom of speech. Tapi Freedom of menurutku speech. terlalu Enggak, karena dia kayaknya yang komentar negatif tuh dendam sama relationship kayaknya. kayaknya relationship-nya berantakan. Tapi maksudnya kan kalau relationship Anda berantakan, nggak semua relationship orang lain seperti relationship Anda dong. Makanya. Jadi ya santai aja udah. Dan dia cuma masak buat suaminya. Bukan ada tendensi, hey lihatlah aku keluarga bahagia. Tidak seperti Anda yang cerai-cerai. Suaminya KDRT. Nggak ada tendensi begitu bro. Itu loh masih banyak Iya, ini, mungkin ya. mungkin dianggap ya udahlah. Namanya Twitter bebas-bebas aja. Dan buat para istri juga, ini penting juga. Pastikan Anda kalau bikin bekal itu yang enak buat suami. Betul, karena Jangan aku ingin seperti di Twitter. Kalau Anda masak nasi aja gosong, ya kan? Betul, Nggak betul. usah buat bekal suami. karena gini, kalau bekalnya enak, suami akan menanti-nantikan. Dan itu jadi sumber semangat untuk suami. Ya, Kalau bekalnya tidak enak, pertama itu jadi siksaan dan suami dipaksa berbohong. Gimana makanannya enak? Kalau aku jujur aku kasih kucing, apa aku hantu besok? loh kasihan Pak. Kucing aja belum tentu makan loh. Kucing kan? Saking nggak enaknya. Begitu kucing lihat, kabur! Kucingnya kabur. Jadi betul kata Muslim, bekal boleh, niat baik boleh, Iya. tapi kalau bisa enak. Iya. Iya betul. Yaudah. Ya kalau nggak bisa udahlah ngakuin aja GoFood dah langsung lebih aman. Kalau istri pesen GoFood nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku kan biasa istriku masak. Iya. Iya kan? Kalau lagi nggak bisa, Kalau lagi nggak bisa, nggak apa-apa kan? nggak ada kayak di video waktu itu suami pulang, mana masakannya? Udah nggak bisa lagi kayak gitu Pak. Yang wajar-wajar aja. Iya, istriku nggak masak. Ya udah, misalnya dia capek, ya kan? Ya udah, tinggal GoFood. Gitu. Kita pesen GoFood juga orangnya udah tahu, istrinya nggak masak ya. Udah tahu. Ya udah Coki, langsung Coki. Dituduh santet, nenek-nenek sumpah pocong di Masjid Madegen, Madura. Hah? Di masjid sumpah pocong? Nggak. Oh iya, kita Iya, baca iya. dulu. Oh jadi nenek-nenek ini mendapat tuduhan bahwa Ya. dia adalah dukun santet. Seorang nenek-nenek jalani ritual sumpah pocong karena dituduh melakukan santet. Nenek-nenek itu adalah Suranten. Dia berasal dari desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Sampang. Sementara sumpah pocong dilakukan di Masjid Madegan. Dia dituntut, Suranten dituduh santet hikmah, perempuan berusia 21 tahun. Mereka Ya. masih satu keluarga, anjir satu keluarga tuduh-tuduhan Pak. Oke. Alasannya, hikmah mengalami sakit tenggorokan usai menyantap nasi yang diberi oleh Suranten. Bisa jadi amandel kan? Kok langsung dituduh dukun santet Anda Mbak Hikmah? Mbak Hikmah, Madura, Sampang. Sampang banjir pole Anda ya. Masa ente tak kasih nasi? Iya, gue beli nih ya. Ente sakit tenggorokan. Aduh, aku sakit. Santet kamu. Strepsil sama adem sari. Harusnya dicoba dulu kan, pakai obat dulu. Iya, dia pakai strepsil. Wah, aku masih disantet. Adem sari. Wah, larutan penyegar. Wah. Baru Anda kalau semua Boleh menyimpulkan ya? Iya, baru. Iya. Setelah makan nasi dari orang tua saya, tenggorokan hikmah terasa sakit. Aku pikir dari perutnya keluar paku baru dia nuduh. Atau yang ekstrim gitu ya, ternyata Iya, sakit iya. tenggorokan. Oh enggak, ini sebelumnya Mbak Hikmah ini berobat ke nenek ini gitu. Habis itu tenggorokannya sakit, langsunglah dia nuduh santet gitu. Sementara itu takmir Masjid Madegan sekaligus pemandu sumpah pocong, ada pemandunya bro. Tapi jelasin ke gue deh, Slim. Apa sih sumpah pocong, Slim? Jadi sumpah pocong itu Coki kalau kita perkara buntu, maksudnya ente tak tuduh, ente mencuri Coki. Enggak. Nah, itu bisa dibuktikan kalau dia biasa kan sumpah atas ini. Terakhirnya sumpah pocong. Dan kalau
dilakukan tuh dia dimasukin ke kain kafan. Ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Terus Seperti pocong makanya ya namanya seperti super pocong. Dan katanya isunya tuh kalau dia berbohong, ada yang bilang nanti dia jadi pocong, atau dia meninggal, atau dia kena laknat. Loh, tapi itu setidaknya keuntungan dari orang yang masih punya agama, punya keyakinan. Meskipun sumpah pocong bukan ajaran agama ya, tapi itu tradisi. Tapi itu setidaknya Coki, orang yang punya keyakinan, punya kepercayaan, punya senjata pamungkas untuk membuktikan. Jadi kalau tuduh-tuduhan kamu ini kamu, ya udah sumpah pocong, pasti dia nggak berani. Loh, itulah keuntungan orang yang berkepercayaan dan berkeyakinan. Sekarang kalau orang seperti Anda, apa jalan untuk membuktikan sesuatu? Tes kebohongan, tes DNA, forensik, 100% asli, fakta, tidak diduga-duga. Aku menang lagi, aku menang, logika selalu menang, sains selalu menang. Melawan dongeng-dongeng. Udah, karena padahal kan itu tinggal dateng aja tes kebohongan selesai. Ya ampun, ya ampun. Ya tapi Sumpah pocong ini tes kebohongan versi low budget, bro. itu make sense. Itu make sense. Kalau gitu saya tarik kata-kata saya. Karena kan susah. Maaf, tidak semua orang punya teks kebohongan. Benar. Oke, kalau gitu boleh. Kalau gitu boleh. Ya udah, lanjut. Next. Apa selanjutnya tadi? Ya udah kalau gitu segini aja pengen siaran kali ini. Pengen sumpah pocong. Gini lucu banget jadi Jangan lupa subscribe channel ini biar kami dapat AdSense buat bayar pengacara kalau video ini kena kasus. atau kita kabur ke Kanada. Subscribe.